Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini di video sebelumnya teman-teman udah belajar tentang cara menggunakan props dan juga stat. Untuk style ini saya yakin teman-teman udah bisa ya, untuk style, height dan weight ini teman-teman udah bisa. Sekarang kita akan coba membuat sebuah layout dengan flexbox ya. Jadi maksudnya si React Native ini untuk membuat style untuk menggunakan style di dalam React Native, dia defaultnya itu dia menggunakan sebuah flexbox ya. Jadi flexbox ini adalah sebuah CSS biasa yang teman-teman biasa gunain untuk web development atau sebuah untuk ngedesain layout landing page di dalam sebuah website ya. Jadi ini sama dengan website. Jadi beruntungnya teman-teman kalau misalkan sudah terbiasa di dalam bidang front end, otomatis teman-teman nggak akan kesulitan belajar React Native seperti style. Maksud saya nggak akan kesulitan untuk mempelajari style di dalam React Native. Oke, kita langsung aja di sini. Misalnya ya, di dalam app.js ini saya akan coba hapus, atau kalau misalkan teman-teman pengen belajar lagi, di sini bisa kita coba komen ya. Kita coba komen dan kita buat sebuah view ya. Dalam view ini kita akan buat sebuah 3 view. Oke, dalam 3 view ini kita akan coba tutup ya, dan kita akan coba buat dia menjadi 3 bagian. Oke, 2, 3. Oke, di sini kalau kita save, dia nggak akan menampilkan apapun karena di sini kita belum membuat sebuah konten apapun ya di dalam view-view ini. Dan sekarang saya akan coba membuat stylenya ya. Untuk stylenya di sini kita akan coba kasih dia style ya. Untuk stylenya seperti ini, dan kita coba enter. Kita kasih dia flex direction atau sebuah komponen di dalam CSS yaitu dengan nama flex, dan di sini adalah kita kasih inisial flex 1 ya. Dan di sini kita kasih dia flex direction yaitu kolom. Dan yang ketiga kita kasih justify content, di sini adalah space between. Oke, saya coba save terlebih dahulu. Tentu aja di dalam Android kita ini nggak akan terjadi apa-apa ya. Dan di yang ketiga sini saya akan coba kasih dia style ya. Untuk stylenya di sini saya akan coba kasih dia widthnya ya. Untuk widthnya ini adalah 50, saya kasih koma, dan untuk height-nya juga dia 50. Oke, dan di sini kita kasih sebuah background ya. Background colornya itu adalah powder blue ya. Sini powder blue. Kalau kita coba save terlebih dahulu, dia muncul di atas. Oke, dan kalau misalnya di sini saya buat hal yang sama, hanya kita bedakan sebuah, di sini kita lakukan hal yang sama, hanya saja kita bedakan yaitu backgroundnya. Oke, biar terlihat perbedaannya. Yang di sini adalah sky blue. Yang kedua, di sini saya akan menggunakan sky blue. Kalau kita save, oke, dia ada di sini. Dan kalau yang ketiga, di sini saya tambahin itu adalah steel blue. Oke, seperti ini. Dan di sini kita punya 3 bagian. Jadi kalau untuk space between dan juga flex directionnya kolom, dia bakal turun ke bawah. Ya, kalau misalkan di sini kita ganti menjadi row, kita save, dia bakalan ada di samping. Ini adalah hal layout yang ada di beranda. Misalkan ada beranda kan dia ada di samping ya. Di sini ada home, ada profil, ada apapun, dia kan sejajar. Untuk situsnya atau untuk layoutnya sejajar. Dia menggunakan, kalau kita menggunakan flexbox itu kita cukup menggunakan flex direction row. Dan selain space between, kalau teman-teman perhatikan di sini teman-teman bisa melihat ada space evenly ya. Kalau space evenly ini kita save, dia sejajarnya itu dia mengasih jarak antara screen dan juga layoutnya itu udah otomatis dibagi menjadi 3 bagian ya, sesuai dengan yang ada di sini. Kalau misalkan di sini kita kasih banyakin ya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia udah kebagi seperti ini ya. Kalau misalkan di sini saya hapus ya, saya ganti menjadi space between, dia udah terbagi menjadi bagian ya. Ini kenapa dia nggak ada jaraknya, karena di sini dia warnanya ini sama semua. Seandainya warnanya ini kita bedakan ya,
seandainya warnanya ini kita bedakan, otomatis kita pasti akan melihat bedanya. Ya coba teman-teman bisa ganti-ganti lah ya. Di sini backgroundnya apapun, misalkan saya testing satu, di sini background ini adalah red, dia pasti akan terlihat ya. Jadi dia menjadi udah otomatis dibagi menjadi beberapa bagian. Ya sisanya di sini saya coba hapus terlebih dahulu. Oke. Di sini untuk style flexbox ya. Di sini teman-teman bisa ekspor import lagi ya. Ekspor import maksudnya teman-teman bisa explore lagi apa yang terjadi di dalam flexbox ini. Dan kalau misalnya saya kasih di dalam flexbox ini, saya kalau menjelaskan ini terlalu panjang, dan sejujurnya untuk bagian layouting ini, bagian UI itu saya nggak terlalu mahir. Saya hanya bisa mengelola mengonsumsi UI yang ada di sini, atau biasa disebut untuk front end-nya. Kalau untuk front end-nya saya bisa cara mengelola API ya, tapi itu terlalu jauh ya. Untuk sekarang dasar-dasar dari React Native minimal teman-teman paham terlebih dahulu ya. Karena semua orang pasti punya bagian dan bidangnya masing-masing. Saya berasumsi kalau misalkan di sini, oke, teman-teman jago UI-nya di dalam stylenya, tapi teman-teman belum tentu mahir cara membuat sebuah fungsinya. Ya, misalkan satu orang ada yang berfungsi untuk bagian backend, untuk API-nya, dan satu lagi untuk front end-nya. Front end itu adalah misalnya mengkonsumsi API yang udah dibuat dari si backend untuk biar di aplikasi ini biar bisa berjalan dan berfungsi dengan baik. Ya, untuk UI-nya itu ada orang ketiga lagi. Ya, itu pasti mempunyai sebuah bidang yang spesifik. Dan kalau saya tambahkan lagi di sini, ya ini tambahan, saya misalnya sebuah allegiance item. Di sini saya buat allegiance itemnya itu adalah, oke, sorry. Oke, ini kenapa jadi seperti ini? Oke. Di sini saya kasih kutip dua ya. Saya akan menjadi straight seperti ini. Otomatis dia nggak berubah. Ya kalau misalkan dia pengen berubah, berarti justify content ya. Di sini kita ganti menjadi center ya, dia merapat, dan untuk flex direction itu bukan raw tapi dia kolom. Oke, dia berada di sini. Oke, jadi teman-teman bisa explore lagi untuk mengenai cara membuat sebuah layouting di dalam sebuah React Native ya. Jadi untuk dari saya hanya dasar-dasar seperti ini aja, tapi dengan dasar fundamental yang seperti ini, minimal teman-teman tahu cara penggunaan style di React Native itu seperti apa. Dan satu lagi ya, terakhir, misalkan di sini ada styles. Nah, styles ini apa sih, Di? Maksudnya kita bisa nggak sih di dalam sebuah screen ini untuk CSS-nya di sini kita pisahin seperti yang ada di sini? Tentu bisa ya. Di sini saya akan coba hapus kontainer utamanya. Oke. Saya akan buat misalkan ini adalah kontainer ya, kontainer seperti ini, dan di dalam kontainernya ini bisa kita coba cut dan kita coba taruh dia di sini. Dan untuk stylenya di sini kita tinggal panggil aja seperti ini ya. Di sini kita panggil, cara manggilnya itu adalah style.container seperti ini ya. Ini adalah hal yang sama ya. Jadi saya udah mengasih contoh ke teman-teman. Kalau teman-teman mau memisahkannya seperti yang saya lakukan, teman-teman silahkan tambahkan, jangan lupa di sini menjadi koma, sini tambahin nama stylenya apa, dan style yang ada di sini ini teman-teman bisa coba cut, pindahin. Oke, sampai di sini dulu videonya. Salam sukses buat semuanya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.